nanti nabrak. Acara lain itu lain cerita, saudara. Tapi kalau memang tidak ada apapun yang tabrak, mau terus tak laden terus habis-habisan. Nah, saudara, seharusnya itu yang dilakukan oleh seorang hamba Tuhan ya. Pada waktu kita tidak punya beban sama sekali akan kebutuhan rohani orang itu, ketidaktahuan mereka, kesesatan mereka, mereka belum selamat, belum punya Yesus dan sebagainya, kita tidak peduli itu, ya sudah, pelayan itu asal-asalan saja. Tapi saudara, sebetulnya kita sangat peduli itu harus, dan kita berikan sedapat kita bisa apapun yang merupakan kebutuhan mereka. Kalau sudah mau melakukan seperti itu dalam pelayanan, maka baru kita bisa berusaha meneladani Yesus yang dia lakukan di tempat ini. Sekarang poin kedua, mengapa Yesus itu berbelas kasihan kepada mereka? Matius 6:34 itu mengatakan, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Artinya saudara, tidak ada orang yang mengajar firman Tuhan dengan baik pada mereka. Dan ini mengajar kita bahwa gereja tanpa gembala adalah sesuatu yang menyedihkan Tuhan. Saudara, gereja membutuhkan hamba Tuhan yang betul-betul bisa mengajar firman Tuhan dengan baik. Ada banyak gereja yang sekalipun kelihatannya punya gembala, punya pendeta, tapi sebetulnya tidak punya gembala. Secara fisik kelihatannya ada itu pendeta, tapi saudara, pendetanya tidak mengajar firman Tuhan dengan baik, atau pendetanya model seperti pendeta yang tadi baru saya ceritakan itu, maka saudara, sama saja orangnya ada tapi sebetulnya tidak ada gembalanya. Mereka tidak dapat apa-apa, tidak dapat firman Tuhan dan sebagainya. Dan saudara, bandingkan dengan beberapa ayat ini ya. Pertama, Yeremia 50 ayat yang ke-6, umatku tadinya seperti domba-domba yang hilang. Mereka dibiarkan sesat oleh gembala-gembalanya, dibiarkan mengembara di gunung-gunung. Mereka berjalan dari gunung ke bukit sehingga lupa akan tempat pembaringannya. Jadi sejak dalam perjanjian lama, saudara ya, hal seperti itu ada. Dombanya kayak domba tanpa gembala. Biarpun gembalanya ada, tidak ngurusi, tidak memberikan firman Tuhan dengan baik, lebih peduli urusannya sendiri, keuangannya sendiri dan sebagainya, tidak ngajar firman dan sebagainya. Lalu ayat yang kedua, teks yang kedua, Yesaya 34 ayat 1 dengan ayat 6. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, bagilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya dan bulunya kamu buat pakaian, yang kamu sembelih, tapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka berserak oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Saudara, sikon seperti ini menyedihkan Tuhan. Sikon seperti ini menjengkelkan Tuhan. Dan saudara, karena itu kita mesti berdoa mungkin ya, untuk lebih banyak ada hamba-hamba Tuhan yang bukan cuma benar teologianya, tapi memang punya beban. Dan ini beda, saudara. Ada banyak orang yang benar teologianya, tapi memang yang dipikirnya cuma awake dhewe, cari duit saja. Dan dia tidak mikirkan yang dilayan itu bagaimana, tidak mau tahu. Maka dia memberikan ya si firman sedikit-sedikit saja, pelayanan ya asal-asalan. Nah saudara mungkin bukan pendeta atau gembala sidang, tapi mungkin saudara guru sekolah minggu. Di sini jelas ada guru agama, ada guru sekolah minggu. Sebetulnya sama, kita harus punya beban. Hanya punya kebenaran tidak cukup. Beban, kesungguhan, keinginan menyampaikan yang benar, meluruskan orang, mengarahkan orang pada Tuhan harus ada. Kalau tidak, maka orang-orang yang saudara bimbing seperti domba-domba yang dibiarkan tanpa gembala seperti ini. Dan itu adalah suatu
situasi kondisi yang sangat tidak menyenangkan bagi Tuhan. Dan mari kita berdoa supaya Tuhan lebih banyak memunculkan orang-orang yang peduli pada domba-dombanya. Baik orang ini gembala sidang, guru agama, guru sekolah minggu, dan dosen teologi dan sebagainya. Kita berdoa supaya lebih banyak munculkan seperti itu. Dalam doa-doa pribadi kita, saya kira itu mestinya kita doakan. Kan saudara, saat ini yang gembala yang betul-betul punya pengertian dan rela membagikan secara gratis dan secara semaksimal mungkin, itu luar biasa jarangnya. Kalau saya bagikan tulisan-tulisan saya di Facebook itu, saya bagikan tanpa peduli apapun, ya. Orang biasanya seringkali bersikap pelit, punya simpan untuk dia sendiri. Padahal firman Tuhan itu harusnya kita punya untuk kita bagikan, bukannya simpan jangan dibagikan dan sebagainya. Dipakai bayar, mau ya bayar. Nggak bisa seperti itu, saudara. Kita bagikan karena memang itu tugas kita, memberitakan. Kalau saya lihat kelompok Stephen Tong, satu hal yang tidak menyenangkan bagi saya, salah satunya adalah mereka dalam urusan duit itu bagi saya buruk sekali. Semua serba bayar. Tempo hari gerejanya Andi Halim itu mengadakan apa itu ya? Ya semacam acara untuk chairman ya. Kami mau ikut betulnya. Bayar. Hah? Bayar acara chairman? Hanya mendidik chairman, dan itu dilakukan di gerejanya sendiri. Kalau dia sewa tempat, bayar sewa, lah itu lain. Enggak, di gerejanya sendiri. Saya tidak habis pikir. Di Tongnya juga selalu acara yang bayar dan sebagainya. Mereka kalau jual buku, mereka tuh mahalnya bukan main sebetulnya. Itu banyak tahun yang lalu saya bandingkan buku yang diterbitkan gerejanya YSBS dan buku yang diterbitkan Momentum. Dengan ketebalan yang sama dan kualitas yang kurang lebih sama. Yang satu harganya 7.000, yang sana 15.000. Banyak tahun yang lalu. 2 kali lebih. Apa sebab yang saya bisa mulai sini bisa mahal? Gorok. Saudara, orang kenapa jual mahal model semacam demikian dengan dalih nek murah tambah dibuang-buang? Itu bagi saya omong kosong. Tapi itu yang mereka lakukan. Semua serba bayar, semua serba mahal, membuat saya tidak kepingin beli, saudara. Gila apa beli di tempatnya mereka. Karena saudara, poin yang ketiga, apa yang Yesus lakukan terhadap mereka? Kelihatannya saudara, kalau apa yang Yesus lakukan ini dilihat dari ceritanya Matius, Markus, dan Lukas, kelihatannya beda-beda ya. Mari kita lihat ya. Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ini yang dia lakukan ya. Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Markus 6 ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajar banyak hal kepada mereka. Loh, tadi menyembuhkan orang sakit, tapi yang ini mengajarkan banyak hal kepada mereka. Yang Lukas bagaimana? Kita lihat Lukas 9 ayat 11. Akan tapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Tuh. Aneh ya. Matius cuma cerita Yesus sembuhkan orang, tidak bicara apapun tentang Yesus ngajar firman. Markus sebaliknya bicara Yesus ngajarkan firman kepada mereka, tidak bicara apapun tentang penyembuhan. Lukas bicarakan dua-dua. Saudara, ini bukan kontradiksi. Hanya masing-masing menceritakan sebagian, tapi Lukasnya menceritakan dua-dua. Itu saja. Tidak ada yang mengatakan
Yesus cuma menyembuhkan loh ya, gak ngajar. Dia nggak bilang begitu saudara. Kalau dia bilang begitu salah. Atau dia mau cuma ngajar tapi tidak menyembuhkan loh, tidak ada. Yang satu nyatakan dia ngajar, yang satu nyatakan dia menyembuhkan, yang satu nyatakan dua-dua. Ini bukan suatu kontradiksi, cuma yang satu menekankan yang ini, yang satu menekankan yang ini, yang satunya menceritakan keduanya. Nah saudara, tapi dari fakta ini saudara, dia bukan cuma ngajar tapi juga menyembuhkan orang sakit. Kita melihat bahwa Yesus bukan hanya peduli pada kerohanian seseorang, tetapi juga pada jasmaninya. Lenski mengatakan bahwa Lukas menuliskan tentang pemberitaan kerajaan Allah lebih dulu, baru menuliskan tentang penyembuhan. Karena pemberitaan kerajaan Allah itu memang lebih diutamakan. Tapi saudara, menurut saya jelas secara kronologis dia pasti menyembuhkan lebih dulu baru mengajar. Peristiwanya kronologisnya mesti seperti itu. Karena kalau orang yang dibiarkan sakit dikhotbah dulu, ini tak masuk akal. Bagaimana yang sakit itu dengar firman Tuhan, apalagi kalau sakitnya budek lah ya, apa saudara? Jadi saudara, logikanya dia tuh nyembuhkan lebih dulu, lalu baru dia ngajar. Ini masuk akal, tapi tidak berarti dia nyembuhkan dulu baru ngajar. Nah gitu penyembuhan lebih penting daripada firman Tuhan. Nah ya, disembuhkan dulu tidak berarti kesembuhannya lebih penting, tapi supaya dia bisa menerima ajaran. Jadi saudara, saya tetap berpendapat bahwa yang terutama adalah pengajaran firman, bukan kesembuhan. Tetapi saudara, di sini kita juga melihat bahwa pelayanan kita sebagai orang-orang Kristen memang mencakup kedua-duanya. Ya, cuma kalau gereja ya, gereja saya tidak percaya gereja itu memang punya pelayanan keluar untuk membantu orang miskin. Menurut saya kalau pelayanan ke dalam orang miskin dalam gereja oke. Tapi bantu keluar orang miskin di luar, itu mestinya misi dari orang-orang Kristen secara individu. Tapi saudara, kalau semua gereja pada bantu orang miskin di luar, lalu lama-lama saudara, misi mereka untuk memberitakan Injil dan firman Tuhan itu hilang. Makin lama makin banyak orang yang minta duit, makin lama terus ke sana, akhirnya tidak ada lagi misi untuk penginjilan dan sebagainya. Jadi menurut saya kalau gereja, tetap inti pelayanan gereja memang pengajaran firman, pemberitaan Injil dan sebagainya. Nah kalau nolong orang miskin di dalam, oke, gerejanya bisa nolong. Tapi kalau nolong orang miskin di luar, mestinya itu adalah tanggung jawab dari orang Kristennya secara individu. Sekarang sudah kita masuk dalam poin yang keempat ya. Sekarang kita perhatikan bahwa Yesus menangani mereka yang seperti domba yang tidak bergembala itu dengan mengajarkan banyak hal atau firman Tuhan kepada mereka. Nah saudara, William Hendriksen berkata demikian. Jadi ia mulai berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Bagi orang-orang yang hidup di bawah kuk yang menekan dari orang-orang Farisi dan ajaran rabi-rabi, ajaran Yesus menurut mana keselamatan manusia secara dasari bukanlah hasil dari usaha manusia dan ketaatan ketat terhadap peraturan-peraturan, tetapi hasil dari pemerintahan yang penuh kasih karunia dari Allah dalam hati manusia, pasti sungguh-sungguh mengejutkan. Saudara, yang saya tidak mengerti ya dengan penafsir-penafsir ini, mengapa bahasanya ini dibuat seperti ini ya. Bahasanya mau dibuat sederhana ya. Kalau keselamatan manusia secara dasar bukan hasil dari usaha manusia dan ketaatan ketat, itu masih tidak apa-apa. Tetapi hasil dari pemerintahan yang penuh kasih karunia dari Allah dalam hati manusia, itu bahasa yang bagi saya sangat abstrak ya. Kok tidak ngomong keselamatan karena iman yang dianugerahkan gitu saja lebih enak ya. Tapi saudara, pokoknya poinnya sudah tahu ya. Yesus ngajar bukan karena ketaatan kita diselamatkan, tetapi itu adalah anugerah Tuhan. Dan ini pasti adalah sesuatu yang mengagetkan. Dan ingat saudara, Yudaisme pada saat itu boleh dikatakan hampir semuanya sudah menganut keselamatan karena perbuatan baik. Kalau memang ada tersisa masih orang-orang tertentu yang genah, ingat ya, setiap zaman sesatnya bagaimanapun Tuhan punya apa yang disebut remnant atau sisa. Orang-orang yang masih tetap lurus, yang masih tetap setia pada Dia dan sebagainya.
Moga-moga dalam zaman apapun kita menjadi remnant itu. Tapi saudara, tetap mayoritasnya itu sesatnya tidak karu-karuan, ngajar tidak karu-karuan. Tapi saudara, Yesus tidak mau tahu saudara. Dia adalah gembala yang baik. Dan kalau gembala gereja tidak mau menggembalakan, dia sendiri akan mengembalakan. Dalam Yeskiel itu juga dikatakan seperti ini ya. Kita baca Yeskiel 34 ayat 10, 11 dan ayat yang ke-15. Bagilah firman Tuhan Allah, aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Lalu ayat 15, aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara, jadi dalam ayat ini dan juga dalam setiap sikon saudara, kalau gembala-gembala itu kacau balau, Tuhan katakan aku buang mereka, aku sendiri akan menggembalakan. Tapi saudara, hati-hati dengan ayat ini saudara, karena penerapannya nanti bisa kacau balau, salah total. Ini tidak berarti kalau saudara berada di suatu gereja yang ajaran firman Tuhannya kacau balau, berarti gembalanya tidak sungguh-sungguh menggembalakan, maka saudara boleh tetap di gereja itu dengan alasan, loh Tuhan bilang gembalanya tidak menggembalakan, aku sendiri akan gembalakan. Jadi aku di gereja ya, gembalanya tidak menggembalakan. Gak apa-apa Bapak, Yesus janji dia akan menggembalakan. Tetap aja di gereja brengsek itu. Saudara, tentu tidak seperti itu ya. Kalau gerejanya memang brengsek betul-betul dan Injil dan firman Tuhan, menurut saya adalah ketololan yang luar biasa. Dan ini ketololan rohani seperti ini luar biasa banyak saudara ya. Kalau saya tetap mau ada di gereja seperti itu. Yang seringkali saya berikan ilustrasi saudara ya. Kalau saudara pergi satu restoran, lalu pesen masakan ini harga sekian dan sebagainya, dikasih piring kosong tanpa makanan, terus saudara dikasih bonus belum bayar. No, enggak ada orang gila yang mau saudara ya. Kamu enggak ngasih aku apa-apa, sudah aku bayar, gendeng lah. Tapi anehnya di gereja kok banyak orang mau ya. Datang dikasih piring kosong, khotbah tidak ada isinya blas. Kantong koleknya dia daerah kabeh ngesen itu ya. Bayar biarpun tidak dikasih makan. Dan sikon seperti itu banyak sekali, luar biasa. Pergi ke gereja, pulang gelondang, tidak bawa apa-apa. Itu sudah suatu tradisi, sehingga menjadi sesuatu yang tidak, apa ya, saking terbiasanya menjadi sesuatu yang ya biasa. Dulu waktu saya masih jemaat, belum sekolah teologi ya, saya biasa pergi ke gereja saya di Malang, dan pendeta saya memang ngajarnya bagus, saya dapat banyak. Tahu-tahu kalau pulang ke Surabaya, pergi gereja Surabaya yang ngajarnya tidak ada isinya, kudu ngamuk gitu. Biasa dapat, tahu-tahu tidak dapat, kudu ngamuk. Tapi saudara, kalau saudara terus-terusan ada di gereja yang saben datang tidak ada isinya, setiap datang pulang yang gelondang, menjadi terbiasa. Tetap seperti itu, pergi ke restoran dikasih piring kosong tapi bayar, suruh bayar, mau bayar. Dalam hal jasmani kelihatan sekali bodohnya ini, idiot ini. Wah, kasih piring kosong yang mau bayar. Tapi kalau urusan gereja kok kenapa kok jadi mau seperti itu ya? Saya tidak habis pikir dengan orang yang pergi ke gereja dan pulang gelondang tanpa dapat apa-apa, dan dia tetap mau pergi ke gereja seperti itu terus menerus. Saya tidak ngerti, sama sekali saya tidak habis pikir. Kalau saya akan keliling Surabaya cari gereja yang ada isinya, dan tidak tetap di gereja gelondang, tidak peduli apapun yang terjadi. Apakah karena aduh pendetanya cik baik aku, saudara peduli apa pendetanya baik sama saudara, nek dia tidak ngasih firman? Aduh jemaatnya konco-konco baik, apa peduli ya jemaatnya konco baik, tapi saudara pergi ke sana tidak dapat firman apa-apa. Semuanya boleh bagus, firman Tuhannya tidak ada,
Saudara, sebetulnya apa gunanya? Saya tidak akan peduli hal yang lain. Nomor satu di atas segala-galanya firman Tuhannya. Kalau sekali dua kali tidak ada isinya, saya masih bisa terima. Tapi kalau terus-terusan semacam demikian, saya tidak akan bisa menerima. Dan kalau saudara, saya tidak bisa terima kalau ayat ini dijadikan alasan. Tuhan janji dia gantikan gembalakan aku, tidak peduli gembala tidak karu-karuan. Ingat ya, dia bisa saja menggembalakan saudara dengan cara mengeluarkan saudara dari gereja brengsek itu dan memimpin saudara ke gereja yang lebih baik. Kenapa orang-orang tidak pernah mikirkan ini ya? Mempertahankan keanggotaan dalam satu gereja yang kita tahu sebagai gereja yang brengsek menunjukkan bahwa kita mementingkan gereja lebih daripada Tuhan maupun firman-Nya atau kebenaran. Bagi saya, Tuhan, firman, kebenaran ini harus nomor satu. Kalau dalam hal yang lain bisa bagus, ya bagus, tidak masalah. Tapi hal yang satu ini mutlak harus benar. Ini juga menunjukkan bahwa kita harus memberitakan Injil atau firman Tuhan. Jangan hanya memperhatikan mereka yang membutuhkan makanan jasmani, tapi perhatikanlah orang-orang yang membutuhkan makanan rohani. Tak peduli mereka sendiri tidak merasakan kebutuhan itu. Ini repotnya ya. Kalau orang itu tidak punya makanan jasmani, dia tahu dia butuh. Kelaparan, menderita, kurus, kering dan sebagainya, dibiarkan terus, ya game over, mati. Tapi kalau dia membutuhkan makanan rohani, sangat bisa dia tidak tahu bless. Sangat bisa. Nah, kalau dia memang belum Kristen, dia butuh Injil. Apa dia tahu kalau dia butuh Injil? Sudah jelas tidak tahu, kecuali dia dilahir barukan. Dan orang-orang yang kerohaniannya dangkal, dia itu sudah percaya, tapi setelah terbiasa di gereja karu-karuan, dia butuh firman, tapi dia tidak merasa kalau dia butuh firman. Dan dia kerasan saja di gereja karu-karuan. Nah saudara, kita lihat orang yang kekurangan makanan jasmani, kita kasihan lalu kita tolong. Tapi pernahkah kita melihat sekeliling kita di gereja-gereja lain dan sebagainya, orang yang kekurangan makanan rohani, secara rohani kulus, kering, menderita luar biasa, dan kita berusaha menolong mereka di dalam hal makanan rohani? Atau saudara ada kesini, atau saudara memberikan makalahnya, memberikan kaset, DVD, apa saja dan sebagainya, saya tidak tahu. Tapi yang jelas, saudara mesti melakukan sesuatu untuk mereka yang lapar secara rohani ini, karena gembalanya tidak memberikan apa-apa. Dan saudara, jangan minder kalau saudara merasa aduh talenta, karunia-karunia pengetahuan Alkitabku itu cuma sedikit. Lihat cerita ini saudara ya. Yesus itu cuma punya satu anak pada saat itu ya, yang ada di sana, yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Berapa banyaknya 5 roti itu saya tidak ngerti, tapi mestinya waktu sangunya anak kecil, maka itu tidak akan terlalu banyak. Ikannya 2 ekor itu pasti bukan ikan paus gitu ya, yang bisa cukup ke sak kampung atau sak kecamatan. Ini pasti sangunya anak kecil sedikit. Tapi saudara, diserahkan kepada Tuhan, dia lakukan mujizat, mencukupi, bahkan lebih dari cukup, sampai lebih-lebih untuk 5.000 orang. Itu kalau dihitung lakinya kok. Kalau dia bisa melakukan itu, maka dia juga bisa menggunakan karunia, kemampuan, pengetahuan Alkitab saudara yang sedikit. Asal saudara memang mau serahkan kepada dia, dia bisa gunakan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Memang jangan diekstrimkan dengan cara, oh nek itu tidak usah belajar Alkitab banyak-banyak, sedikit saja tak kasih, no, dia bisa kok. Nah ini tentu saja tidak bisa semacam demikian saudara. Juga tidak bisa dikatakan, oh semua orang Kristen naik itu mesti menjadi pengkhotbah. Karunia tidak perlu, yang penting kan aku nyerahkan diri kok. Tentu saja tidak ya. Jelas ada tafsiran ayat dengan ayat harus sinkron, tidak bisa nabrak sakar PDW. Dan kalau saya melihat 1 Korintus 12 dan sebagainya, jelas bahwa orang melayani harus sesuai dengan karunianya. Kalau tidak bisa khotbah, memang karunianya tidak ada, tidak ada apapun yang saya bisa lakukan.
Kira sudah tahu saya punya grup hermeneutics dan homileticsnya. Yang hermeneuticsnya itu sudah selesai ya. Saya kepingin masuk homiletics, saya bingung ya apa cara ngajar orang khotbah melalui grup Facebook ya. Dikumpulkan dalam kelas saja ketemu seminggu sekali itu luar biasa sukarnya. Nah di grup Facebook itu gimana? Saya sebetulnya kepingin begini. Misalnya saya umumkan, saya mau nyusun sebuah khotbah dengan tema dosa gitu ya, misalnya. Lalu pertama saya berikan garis besarnya. Poin 1 dosa. Poin 2 hukuman dosa. Poin 3 jalan keluar dari dosa gitu ya. Nah saya berikan seperti itu, tapi itu kosong ya garis besarnya. Mari kita saya masukkan lagi, kasih ayat-ayatnya. Dosa saya pakai ayat apa? Misalnya saya pakai 10 hukum Tuhan. Nah, contoh ini cuma contoh. Terus yang bagian poin kedua tadi upah dosa, nah, pakai Roma 6 ayat 23, mungkin Wahyu 21 ayat 8. Lalu jalan keluar dari dosa, ayat yang hijau disalib, lalu kita dengan beriman kita diselamatkan dan sebagainya. Nah, lalu saya masukkan. Saya mulai pakai buku tafsir. Kasih pandangannya si A tentang misalnya hukum pertama, pandangannya si B tentang hukum kedua, dan pakai kasih seperti itu. Lalu ayat demi ayat saya kasih tafsiran. Saya maunya seperti itu. Cuma ada gunanya apa enggak kalau buat seperti itu di grup Facebook? Mereka peduli apa enggak, seberapa banyak yang peduli? Karena setahu saya banyak yang pakai HP, dan yang pakai HP Kak Gobres yang model seperti begituan biasanya. Saya masih mikirkan ya apa caranya. Sebetulnya kepingin ya menyalurkan atau mengajarkan ya cara saya sendiri menyusun khotbah. Setelah berulang kali kepingin lakukan itu, dari dulu pengen lakukan itu terhadap Israel sebenarnya. Lali terus. Kalau tema begitu gampang tuh yang kayak tadi ya. Tapi barang eksposisi sudah sukar. Bagaimana ini cemplung kanan, cemplung ini, apa kayak tema yang pasar seperti persembahan persepuluhan ini sudah. Itu sukarnya luar biasa, ruwetnya, sistematikanya, nyusunnya. Tapi maunya seperti itu. Pak, kalau orang mau mempelajari ya setiap hari. Saya hari ini kerja apa? Tak kirimkan. Besok kerjanya tambah lagi, tak kirimkan lagi. Tiap hari dia mau lihat perubahannya apa. Dengan harapan dia itu bisa jadi pengkhotbah. Yang jelas saudara, karunia khotbah itu tidak banyak orang punya. Seperti yang bisa melakukan seperti saya, sangat sistematis dan sangat detail, semua detail bisa dimasukkan. Itu luar biasa jarang, dan saya kepingin memberikan kepada orang. Tapi bingung saya gimana ngajarinya. Sementara kalau pergi ke Kupang, istilahnya nggak pernah berikan waktu untuk saya. Sehingga akhirnya ya paling pergi makan dan sebagainya, ngomong-ngomong, tetapi hal seperti itu tidak pernah terjadi. Tapi saudara, yang jelas kembali kepada poin ini saudara, kita memang perlu memperhatikan orang yang punya kebutuhan jasmani saudara. Tetapi lebih penting lagi, kita perhatikan orang-orang yang punya kebutuhan rohani. Lah mencek none saudara, kalau kebutuhan jasmani kita tolong, langsung gagap mau saudara. Nek kebutuhan rohani kita mau nolong, tertarik saudara. Kalau kebutuhan jasmani rasanya mereka yang ngemis-ngemis gitu ya. Kowe tahu ngasih uang gagap gitu ya. Nek kebutuhan rohani kebalik saudara. Mereka yang butuh, kita yang ngemis-ngemis supaya mereka itu mau. Tapi saya memang merasa kayak saya tidak perlu ngemis dan saya tidak boleh ngemis.
terima Injil ya, gendeng. Kita punya satu otoritas dari Tuhan. Percayalah Kristus kalau nggak masuk neraka kan. Tapi setiap kita tahu ya, mereka butuh. Tapi kita yang mesti berusaha cari taktik supaya mereka bisa dapat. Karena mereka sendiri tidak sadar akan kebutuhan itu. Nolong orang jasmani itu gampang sekali. Nolong masalah rohani luar biasa sukarnya. Masalahnya mereka sendiri tidak butuh, tidak merasa butuh, menolak mati-matian. Kita yang mesti cari selahnya, cari taktik, cari segala macam cara supaya mereka tidak mau jadi mau, mendoakan mereka. Dan itu pun tanpa Tuhan turun tangan. Tidak ada gunanya. Saudara, kalau selama ini saudara banyak nolong orang dalam urusan jasmani, bagus, tidak ada masalah. Tapi saudara, maukah mulai sekarang nolong orang dalam urusan rohani? Melihat sekitar saudara begitu banyak orang sebetulnya butuh sekali Injil dan firman, tapi dia tidak merasa butuh, kalau dikasih malah ngenyek dan sebagainya. Saudara, maukah kita perhatikan orang-orang yang berusaha mendoakan dan memberikan, cari taktik untuk memberikan kepada mereka? Tuhan memberkati saudara. Sambungannya saya sambung pada kali yang akan datang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah pimpin serta berkati yang sepanjang acara firman. Kami baru belajar separuh dari bacaan yang tadi kami pelajari. Kami sudah belajar beberapa hal, bahwa kami harus istirahat. Dan bukan cuma sekedar istirahat, tetapi memberi waktu setiap hari sendirian bersama dengan Tuhan. Tolong kami bisa melakukannya dengan berdisiplin. Kami juga sudah melihat sikap Yesus yang peduli kepada manusia, bukan hanya secara jasmani dan melakukan penyembuhan-penyembuhan, tapi terutama secara rohani. Dan merupakan sesuatu yang menyedihkan dia dan menggerakkan hatinya melihat orang-orang seperti domba tanpa gembala. Tuhan, pada saat ini pun kami melihat hal seperti itu luar biasa banyaknya. Tapi apa yang paling menyedihkan adalah kalau mereka lapar secara jasmani, mereka langsung tahu. Dan pada waktu ditolong mereka langsung mau. Tapi pada waktu mereka punya kebutuhan rohani, mereka sama sekali tidak menyadarinya. Dan pada waktu mau dibantu pun, mereka seringkali bukan hanya tidak mau, tetapi bahkan menjadi marah. Tuhan, tolong supaya kami terbeban dengan persoalan ini. Banyaknya orang, bahkan di dalam gereja, yang seperti domba tanpa gembala. Tolong kami punya beban untuk hal ini, mendoakan mereka, berusaha memberikan pada mereka, mencari cara, minta hikmat dari Tuhan untuk bisa menyalurkan firman Tuhan kepada mereka, Injil kepada mereka, supaya mereka diselamatkan, ditumbuhkan, dan sebagainya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.